Pemirsa, debat perdana calon presiden sudah di depan mata kurang dari seminggu lagi. Tepatnya Selasa 12 Desember 2023, tiga capres akan berdebat soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Di tengah maraknya kasus pimpinan lembaga tersangkut korupsi dan semakin menurutnya indeks persepsi korupsi dan kebebasan berpendapat di Indonesia, bagaimana upaya tiga capres meyakinkan publik bahwa program kerja mereka lah yang paling ampuh mengatasi berbagai persoalan hukum dan demokrasi di negeri ini. Siapa yang akan unggul di debat pertama? Inilah kontroversi selengkapnya debat hukum dan HAM, siapa menang? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Didampingi atau sendiri-sendiri, Pak? Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau dibaca pres ya sepenuhnya capres, kalau cawapres ya sepenuhnya cawapres. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih, Mas? Sama aja. Enggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Saya mau debat mau tidak siap saja. Dan pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran Hasan Nasbi, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Kemudian di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom adalah Komisioner KPU RI, Pak Idam Holik. Selamat malam, Pak Idam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam para pembicara. Baik, Pak Idam, pernyataan terakhir Pak Hashim soal format debat pun bagi kami itu masih agak sedikit mengambang, Pak. Jadi finalnya apakah pada saat debat Cawapres, ya kita ambil contoh debat Cawapres. Apakah pada saat debat Cawapres, Capresnya ini menemani di atas panggung, entah itu berdiri, entah itu duduk, dan kemudian bisa berdiskusi dengan Cawapresnya, tapi yang berbicara hanya Cawapresnya. Apakah begitu, Pak? Tadi beliau menegaskan bahwa pada saat debat ya sesuai dengan porsinya, misalnya debat pertama nanti itu untuk Capres, maka Capres itulah yang akan menjadi pembicara tunggal. Dan berkaitan dengan apakah beliau calon wakil presiden ini mendampingi atau duduk di depan forum, itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Tadi beliau sampaikan demikian. Ya, jadi nanti untuk debat capres itulah yang akan bicara sepenuhnya. Oke, untuk debat capres yang akan bicara sepenuhnya, untuk debat cawapres yang akan bicara sepenuhnya. Itu clear, tapi ada satu yang belum clear ini Pak Idam tadi soal boleh berdiskusi atau tidak. Coba kita simak dulu ya pernyataan dari Ketua KPU Hashim Asyari berikut ini. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres-cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya, capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Jadi boleh berdiskusi atau tidak, Pak Idam? Ya, terkait dengan hal tersebut kita kembalikan kepada pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, di sana itu menggunakan frasa debat pasangan calon. Tetapi penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang memperinci apa yang dimaksud dengan debat pasangan calon. 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Itulah kenapa KPU mempersilahkan mereka masing-masing pasangan untuk hadir di dalam debat pasangan tersebut. Kalau tadi Ketua KPU RI menyampaikan apakah mereka nanti boleh berdiskusi atau tidak,
Ya, memang pada dasarnya debat itu adalah debat pasangan calon, tapi undang-undang mempersempit, membuat spesifik yaitu misalkan pada saat capres ya capres saja, pada saat cawapres ya cawapres saja. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang calon presiden untuk meyakinkan apa yang beliau sampaikan sebelumnya beliau berdiskusi dengan cawapresnya? Nggak ada larangan. Oke, Tapi jadi yang jelas boleh ya Pak? porsi bicara itu diperuntukkan untuk cawapres, untuk capres pada saat debat capres ya. Oke, Seperti itu. jadi final ya Pak, boleh berdiskusi. Boleh berdiskusi, nggak ada larangan Oke. di dalam undang-undang. Baik. Berdiskusi teknisnya bagaimana Pak? Apakah nanti cawapresnya berdiri di sampingnya atau duduk di belakang? Kemudian kalau berdiskusi berarti nanti akan bisik-bisik begitu atau gimana Pak? Ya, terkait dengan hal tersebut ya, karena masih ada waktu sampai dengan tanggal 12 Desember, tentunya nanti akan ada rapat kembali dengan tim kampanye masing-masing. Tapi ini tinggal 5 hari lagi Pak. Apakah tidak terlalu mepet untuk memfinalisasikan itu? Mepet tidak mepet itu relatif, Mbak. Ya, bagi Mbak mungkin mepet, tapi bagi tim kampanye waktu tersebut cukup panjang untuk mempersiapkan pasangan calon masing-masing untuk berdebat. Oke, jadi yang belum final adalah nanti posisi pendampingnya di mana itu belum final ya Pak? Apakah berdiri di sampingnya atau duduk di belakang atau di mana? Itu belum final. Nanti akan disampaikan kepada publik. Yang jelas dalam menyelenggarakan debat, KPU mengedepankan prinsip terbuka dan akuntabilitas, dan kami pastikan debat ini akan bermutu. Baik kalau begitu. Kami tunggu Pak nanti aturan teknis tertulisnya supaya tidak ada lagi multitafsir. Terima kasih Pak Idam sudah menjelaskan kepada kami hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Baik, saya akan langsung mengulasnya dengan sudah ada 3 perwakilan dari masing-masing paslon di sini. Saya akan ke Gus Jazilul terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau mendengarkan penjelasan Pak Idam tadi dan mungkin juga sudah ada perwakilan dari kubu 01 yang hadir secara langsung, sudah betul-betul clear belum format debatnya seperti apa? Ya, sebenarnya formatnya sudah hampir clear. Hampir? Ya, cuman teknis-teknisnya saja. Misalkan siapa moderatornya, siapa panelisnya, itu memang butuh waktu. Cara duduknya, pakai mic yang begini atau pakai meja atau enggak. Karena itu kan semuanya teknis. Menurut saya yang penting janji Pak Idam Khalid tadi akan menyajikan debat yang bermutu. Nah, debat yang bermutu tentu mengikuti pola debat, bukan ceramah, bukan khutbah, bukan presentasi. Karena ada ingin juga ini hanya semacam paparan saja. Saya pikir perintah undang-undang itu debat. Debat itu ada tema, ada pikiran yang disampaikan, ada juga yang mengkritik. Nah, kalau kami jelas dari pasangan 01 Anies Muhaimin akan menerima format apapun asal berkualitas karena ini hak publik. Maka perintah undang-undang juga kepada KPU untuk menyiarkan lewat saluran elektronik publik dan tidak boleh diwakilkan. Harus pasangan calon yang hadir. Tidak boleh tim sukses, bapaknya atau pamannya nggak boleh. Harus didatangkan calon itu, paslon. Nah, bahwa secara teknis di situ ada debat capres, ada debat cawapres, itu memang undang-undang persoalan mengatakan boleh itu. diskusi. Nah, oleh sebab itu untuk agar debat ini bermutu, tolong soal tema yang akan disampaikan kepada pasangan calon itu juga bermutu. Gitu. Kalau jadi tema ini kan yang penting. Sudah ditentukan semuanya kan? Ya, pertanyaan detailnya kan belum. Misalkan soal HAM, karena kami clear dari HAM tentu ditanya kayak model apapun, tapi jangan juga kemudian ada semacam tendensi misalkan ada yang keberatan. Tapi semua ini harus diuji. Gitu. Maksud saya jangan sampai di debat itu tidak ada sanggahan, tidak ada kritik. Ya kalau begitu mending buat khutbah capres cawapres saja. Saya ke Mas Hasan ya, Mas Hasan. Mungkin asal-usul dari Gus ngomong seperti itu karena kita juga mendengar ada usul dari kubu paslon 02 bukannya mau berdebat tapi hanya ingin pemaparan saja. Benar tidak?
Kalau sekedar usul kan, yang mengusulkan berdua-dua di panggung kan pasangan nomor 1. Ya, maksudnya usul kan biasa aja. Balik lagi nih kita maksudnya kan kalau usul kan biasa aja. Tapi betul ya ada usul itu ya, mau pemaparan saja ya? Jadi bukan mau pemaparan saja, tapi diuji dan didebat oleh panelis. Oke. Jadi biar lebih dalam diuji dan didebat oleh panelis supaya tidak terjadi debat kusir. Jadi itunya penting itu. Jangan cuma dibilang seperti itu, tapi diuji dan didebat oleh para panelis. Bukan antar paslon atau antar capres-cawapres. Usulannya begitu didebat oleh para panelis supaya lebih objektif tanpa kepentingan, misalnya seperti itu. Tapi kalaupun misalnya debat antar paslon pun kita siap, karena mungkin di antara 3 pasangan ini yang dua-duanya punya pengalaman debat cuma pasangan nomor 2. Pak Prabowo pernah 3 kali punya pengalaman debat, Mas Gibran punya sekali pengalaman debat. Yang formatnya kira-kira relatif mirip. Makanya buat kita sejauh ini menurut saya yang paling tidak rewel di media, yang paling nggak teriak-teriak, yang kesenggol dikit kayak orang ketabrak truk itu. Siapa itu? Iya, menurut saya yang lain tuh senggol dikit kayak ketabrak truk gitu. Kalau kita tuh santai aja, begitu usulan kita nggak diterima, kita nggak apa-apa. Begitu usulan orang lain yang diterima, kita juga santai aja. Jadi menurut saya sampai sekarang, kalau KPU akhirnya menetapkan yang seperti ini, kita ikut. Oke. Iya, benar kata Gus Jazil tadi. Sekarang menurut saya tinggal menentukan panelis siapa, ya kan? Kemudian teknis berduanya seperti apa? Baik. Mau duduk kah? Mau berdiri kah? Topik sudah ditetapkan. Oke. Buat kita ready semua, insya Allah ready semua. Oke. Gitu. Oke. Ya. Bang Eriko, apakah termasuk yang tadi kalau kesenggol sudah seperti ketabrak truk, ribet dengan aturan debat atau bagaimana dari kubu 03? Apa ada kami mengomentari soal itu? Kan nggak ada. Bahkan Pak Mahfud sampaikan bahasa Inggris juga oke, mau nggak jadi debat juga oke. Itu disampaikan oleh Pak Mahfud. Artinya begini, Mbak Sylvia ya, ini kita harus pahami kenapa sih dibuat debat ini. Ini kan sebenarnya untuk menjangkau 70% lebih rakyat Indonesia yang terjangkau oleh sosial media, oleh media TV, media cetak, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya untuk menunjukkan sejauh apa sih sebenarnya kesiapan seorang calon pemimpin yang akan menghela 281 juta penduduk Indonesia ini. Nah, Mbak Sylvia, apakah nanti dengan debat ini menunjukkan itu kemampuan sesungguhnya? Itu saja belum. Apalagi di debat saja tidak siap, bagaimana nanti memimpin kesiapannya? Karena memimpin pada saat realitanya jauh lebih berat daripada soal debat. Nah, jadi kalau menurut saya tadi ya diikuti saja asal disepakati oleh semua pasangan, tidak ada masalah. Sudah tidak ada isu lagi soal itu ya? Tidak ada masalah, kami tidak pernah. Bahkan itu jelas disampaikan oleh Pak Mahfud. Apapun siap, tak debat pun siap. Nah, begitulah ininya. Artinya begini, jangan seolah-olah dicari-cari alasan untuk menghindari debat. Ada yang mencari-cari alasan itu? Loh, kan itu kan, kenapa mesti khawatir soal debat? Debat kan biasa-biasa saja. Siapa yang khawatir? Ya, semua tadi kan Mbak Sylvia yang menanyakan. Kenapa menanyakan kepada 2 calon lain? Kan karena kekhawatiran itu, termasuk ada ya, menanyakan itu ya? ke Pak Idam tadi. Pak Idam aja biasa-biasa aja kok, kalau menurut kami ya. Nah, jadi begini Mbak Sylvia, sebenarnya hal ini hal yang biasa. Baik. Cuman kalau tidak siap menjadi tidak biasa. Nah, kalau kami karena track recordnya sudah mengalami hal ini dan jenjang yang dicapai itu sudah sedemikian panjang, tidak ada masalah. Nanti kita lihat saja seperti apa penampilannya. Tapi ingat loh Mbak Sylvia, ini baru 70% rakyat Indonesia loh. Masih ada hampir 30% yang tidak terjangkau sosial media, media TV dan lain-lain. Ini juga menjadi bahan pemikiran kita juga untuk mensosialisasikan. Baik, kalau begitu. Oke, Mas Adi Pray, baru kali ini sepertinya mau debat saja itu agak ribet soal formatnya mau seperti apa, ini akan menguntungkan siapa, merugikan siapa. Kenapa sih menurut Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya kenapa keributan soal debat ini ada 2 hal. Pertama, KPU itu seringkali menyampaikan sesuatu yang belum clear kepada publik sehingga menimbulkan tafsir yang agak komunikasi publiknya buruk. Nah, jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa KPU ini sepertinya perlu semacam spokesperson, semacam jubir sebenarnya untuk meladeni day to day semua kritik, semua nyinyir dan bulian ke publik terus saja. Karena ketika KPU mengatakan bahwa tak ada debat cawapres, itu kan menimbulkan spekulasi. Ini yang saya kira nggak clear. Tapi ketika mendengarkan pernyataan Idam, saya sudah hampir 3 kali diskusi di media, mereka selalu tegak lurus pada undang-undang. 3 kali capres dan kemudian 2 kali cawapres. Cuman kan yang dibicarakan teknisnya. Oke, mereka tampil dua-duanya di forum. Apakah ketika mendampingi itu sang pendamping bisa bicara atau tidak? Ada yang mengatakan proporsinya beda. Betul. Kalau debat capres lah yang banyak bicara, tapi cawapres juga bisa menimpali. Begitupun ketika ada debat cawapres yang banyak bicara, proporsinya
capresnya pun juga bisa bicara, itu belum clear. Makanya karena KPU ini sibuknya luar biasa, sibuk betul melebihi presiden, perlu seorang juru bicara yang saya kira memang untuk meladeni semua pembicaraan publik yang mencurigai seakan-akan KPU itu ya untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Bagi saya harus clear dalam konteks itu. Nah yang kedua, kalau mau jujur Sylvia, ini rasa-rasanya sebenarnya mengarah kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Maksudnya? Harus diakui. Kenapa perdebatan ini menjadi ribut? Kalau kita ingin tahu bagaimana Pak Anies debat, saya kira di Pilkada Jakarta semua orang tahu. Kalau kita ingin tahu Pak Prabowo Subianto, saya kira semua orang tahu. Sejak 2009, 2014, 2019 sudah ikut tanding. Begitupun dengan Pak Ganjar, sudah 2 kali jadi gubernur di Jawa Tengah. Orang tahu bagaimana gaya debatnya. Sekalipun Muhaimin Iskandar, sekalipun misalnya Pak Mahfud tidak pernah menjadi pejabat publik setara dengan kepala daerah, nggak pernah debat publik, kan orang tahu Caimin adalah aktivis, kemudian sering bicara di depan publik, tampil di depan umum, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi posisinya sebagai ketua umum PKB, bicara di depan jutaan orang, bahkan itu kan terbiasa. Termasuk dengan Pak Mahfud MD. Orang juga sudah tahu. Nah, pertanyaannya adalah Mas Gibran. Kan itu yang sebenarnya sedang dibicarakan betul oleh publik. Bahwa Mas Gibran jadi wali kota Solo melalui satu perdebatan, iya, nggak bisa dibantah. Tapi setelah ditetapkan sebagai kandidat cawapres mendamping Prabowo, kan nyaris tidak pernah melihat misalnya bagaimana Mas Gibran itu debat di depan publik ketika diundang di UI ataupun di ormas-ormas Islam ataupun yang lain. Kan itu yang sebenarnya pertanyaannya. Sampai di situ dulu, Mas dalam Adi, konteks nanti itulah silakan kemudian ramai pembicaraan. Tapi overall bagi saya semua paslon pasti siap. Jangankan debat capres dan cawapres, presentasi kelas aja pasti siap kok. Bikin makalah dan papernya. Tinggal diuji. Nanti kita minta Kang Asep juga untuk menguji dari 3 kubu yang sudah kita hadirkan di sini untuk membahas persoalan hukum yang lebih spesifik lagi sesuai dengan tema debat. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Hari ini pemberantasan korupsi kelihatan sekali banyak unsur politisnya, dan salah satunya adalah kesan yang sangat kuat bahwa aparat hukum misalnya kejaksaan dan juga KPK menjadi instrumen, menjadi alat untuk menundukkan lawan politik. Jadi pemberantasan korupsinya lebih ditujukan kepada kalangan tertentu saja, orang-orang yang dianggap berbeda pandangan politik atau dari kelompok yang dianggap menjadi pesaing besar dari pemerintah yang berkuasa. Kang Asep, benarkah instrumen hukum saat ini banyak dipakai untuk menundukkan lawan politik? Enggak juga, kalau soal hukum itu kan jelas patokannya, ya. Jadi jangan soal hukum dikait-kaitkan kepada politik. Kalau dikaitkan kepada politis pasti ujungnya lepas bebas. Ya, jadi kalau misalkan wah direkayasa, ada kaitan politik, ada balas dendam. Saya sebagai orang hukum, kalau politik ini empat-empatnya lebih paham lah, guru-guru saya kan. Nah, saya pikir nggak ada. Kalau orang hukum ya hukum aja bicara. Kalau hukum dibebani politik, pasti ujungnya nggak benar. Walaupun hukum adalah produk dari politik. Ya. Cuman harus dihormati aturan main ini. Nah, sekali lagi kalau nanti di temanya nanti, bagi saya soal debat itu bukan hal yang sensasi maupun seksi gitu. Persoalannya di materinya, satu itu. Kedua, lalu lintasnya. Ketiga, orang yang membawakannya. Jangan ditanya, misalkan definisi, pengertian. Soal debat mah mak juga bisa gitu kan. Cuman di sini jangan bolot kan. Itu yang jadi masalah. Cuman nanti kan judul yang pertama itu bicara hukum, demokrasi, HAM. Nah ini harus nanti membumi dan langit gitu. Jadi si penanya jangan kayak reporter gitu pertanyaannya. Berbicara juga soal korupsi, Kang Asep. Kalau kita lihat tadi di tayangan kami tadi, begitu banyak kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini yang melibatkan pimpinan lembaga. Yang terakhir, yang teranyar adalah Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Menurut Kang Asep sejauh ini akar masalah apa? Akar masalahnya di mana sih? Ya paradigma. Sejak apa ada transaksional, makanya tadi perlu ditanyakan kepada ketiga kontestan itu. Ya saya lebih setuju kan di bahasa konstitusi itu wakil membantu, mendampingi di pencalonan. Jadi saya pikir dua-duanya nggak apa-apa untuk bicara. Dengan tadi pertanyaan dilemparkan tadi persoalan kenapa? Apakah akan terjadi terulang lagi? Kan hanya di dunia inilah ya petinggi-petinggi hukum ya yang awalnya konsepsinya jelas. Coba di mana negara ini 2 jenderal ya polisi lah, kejaksaan, pinangki.
Hakim Agung, sekarang Ketua KPK. Coba di mana itu, bagaimana nanti ketiga kontestan ini ya bahwa tidak akan mengulangi perilaku itu. Bagaimana jaminannya jangan sampai ada transaksi. Itulah pertanyaan harus dilempar kepada mereka. Akan segera kita tanyakan nih Kang Asep. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ada pernyataan terakhir dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang cukup mengejutkan juga. Beliau bercerita soal bagaimana dipanggil ke istana. Boleh diputarkan teman-teman? Ya. Bercerita bahwa dirinya pernah dipanggil ke istana menghadap Presiden Jokowi, kemudian diminta untuk menghentikan kasus IKTP. Nah, saya ingin tanya ke Mas Hasan di sini. Mas Hasan, jika apa yang dikatakan mantan Ketua KPK Agus Raharjo itu benar, maka kan bahaya sekali kalau ada intervensi eksekutif kepada penegak hukum. Apakah Paslon 02 berkomitmen untuk tidak akan menggunakan kekuasaan untuk menekan-nekan penegak hukum? Menurut saya ini juga masih rumor. Satu pihak yang ini cocok jadi narsum Tempo nih. Kalau orang sakit hati begini sendiri jadi sumber terpercaya oleh Tempo nih, cocok nih kayak gini. Jadi gini, yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo orangnya dihukum berat loh. Kasusnya dilanjutkan. Nah kalau yang kayak begini-begini menurut saya kita harus melihat kalau ada sekarang kasus hukum, barangnya ada nggak? Kalau barangnya ada, kenapa nggak dihukum? Itu kan kalau misalnya kasus BTS, barangnya kan ada terang benderang, jorok sekali. Nggak dijadikan tersangka kan aneh. Kalau misalnya kasus terbaru Ketua KPK dengan Menteri SEL, barangnya juga ada. Kelihatan sekali. Kalau nggak jadikan tersangka, kacau juga. Coba kalau kita berpikir bahwa ini adalah permainan politik. Caimin yang digosip-gosipkan aman-aman aja. Mas Anies yang digosipkan akan ada masalah IKT Formula E aman-aman aja. Jadi menurut saya harus fair lah. Nah kalau dari sisi penegak hukum kok ada yang kena? Justru menurut saya sekarang bagus kalau sudut pandangnya. Bahkan penegak hukum pun nggak kebal. Mau jenderal, ya kan? Mau kejaksaan, mau KPK, kalau jorok ya ditangkap. Kalau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya diusut, diproses. Dan itu komitmen Paslon 02 juga ya? Menurut saya ke depan ini kan konsepnya melanjutkan. Jadi termasuk juga penegakan hukum yang seperti ini nggak basa-basi. Bahkan penegak hukum pun kalau misalnya bermasalah, ya ditindak. Begitu. Oke, ya ditindak ya. Gus Jazilul di visi misi AMI juga ada visi misi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Bagaimana caranya kalau intervensi ada di mana-mana? Tentu pasangan Amin akan menundukkan proporsi sesuai dengan sistem dan pembagian kekuasaan yang independen itu. Yang hari ini itu mendapatkan banyak kritik meskipun dibantah tidak ada intervensi. Tetapi faktanya publik menimbulkan kontroversi di depan publik. Apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi Pak Agus ini, demikian juga lembaga-lembaga tinggi negara yang membidangi hukum itu belum kena masalah. Kita lihat di BPK kena masalah, di KPK ada masalah. Ini ada masalah apa sih sebenarnya? Sebab biasanya jika terjadi di semua sistem begitu, di berbagai lini lembaga, kita patut curigai jangan-jangan memang ada sistem yang salah, yang mengoperator sistem itu. Nah, oleh sebab itu pasangan Amin ingin ke depan sesuai dengan juga mandat reformasi yang menjadi tujuan utamanya menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam satu tarikan nafas. Sehingga hukum betul-betul tegak, hukum tidak tebang pilih, apalagi selalu yang dibawa dalam narasi perubahan itu adalah keadilan. Dimulai dari tidak tebang pilih ya, mau kawan pun tidak akan tebang pilih. Harus seperti itu. Hukum tidak boleh tebang pilih, dan itu yang dipilih oleh narasi perubahan memang. Kita akan juga melihat bagaimana indeks persepsi korupsi pada hari ini. Saya akan tanyakan nanti kepada Bang Eriko juga, yang tercatat pada tahun 2022 itu angkanya turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, itu tadi indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Bang Eriko, ada banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, menteri, politisi. Terus apa hal berbeda yang bisa dilakukan oleh Paslon 03 untuk memberantas korupsi di negeri ini? Mbak Sylvia dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada maupun saudara-saudara saya yang ada di sini, yang mengajak seorang ahli hukum yang bersih dan benar itu kan cuman kita. Cuman Mas Ganjar dan gabungan dari partai-partai ini yang menentukan Pak Mahfud MD. Siapa yang tidak kenal Pak Mahfud MD? Monggo saja. Kalau mau dilihat dari mulai track recordnya, apa yang dilakukan, bahkan anaknya sendiri tidak diberikan privilege. Anak seorang menteri itu nyata. Dan kalau kita lihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud, ada terlibat masalah korupsi? Adakah masalah hukum dan HAM? Tidak ada. Kalau mau bicara secara jujur, ya itulah yang sebenarnya yang dilakukan. Kenapa? Karena ke depan, begini loh Mbak Sylvia, ini perlu saya sampaikan kepada semua. Apa sih yang membuat satu negara itu menjadi maju, Kang Asep? Kepercayaan. Nah, bagaimana orang mau percaya kalau hukum tidak berjalan dengan misalnya sesuai dengan aturan yang ada, dengan benar, dengan baik, dengan adil. Sama seperti uang, apakah dijamin oleh emas? Tidak. Kan itu kan kepercayaan terhadap negara. Nah, kepercayaan terhadap negara itu faktor pertama adalah apa? Soal penegakan hukum, soal aturan main yang berjalan dengan baik. Jadi kehadiran Pak Mahfud yang menjadi jaminan ya? Tapi banyak juga yang mengatakan selama Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, belum bisa berbuat banyak juga. Bandingkanlah dengan Menko Polhukam sebelumnya. Kan itu. Kan harus comparisonnya begitu. Sama Mbak Sylvia mau dibandingkan, masa dibandingkan dengan Adinda Adipre, ya enggak cocok. Bidangnya aja berbeda, ya dibandingkan sesama presenter. Bukankah begitu Kang Asep? Sesuatu itu dibandingkan dong. Dan lihatlah latar belakang kehidupannya. Lihat dong track recordnya. Itu yang kita mau lihat. Masyarakat juga sudah cerdas kok. Tapi bisa melihat semua. Nyebut-nyebut Pak Mahfud tidak pernah memberikan privilege ke anak, itu nyindir-nyindir siapa itu? Lah, saya kan menyampaikan apa adanya. Ya kalau inilah, apa Adinda saya Adipre ini terus ke hal lain ya. Kalau hal lain saya tentu kan bukan di saat ini cocok membahasnya itu kan. Kita kan membahas soal hukum. Gus Jazil juga ngomong tadi, nanti pas debat kandidat ya boleh juga didampingin paman sama ayah, kan kayak nyindir-nyindir gitu loh. Tapi kan nggak sesuai aturan nanti kan, hanya boleh pasangan. Iya. Saya pikir nanti di debat itu kan soal nyindir, nyinyir, itu sekarang nggak intelektual. Saya lebih senang kalau kan di visi misi itu kan konsepsinya abstraksi yuridis kan bicara korupsi, demokrasi. Saya pengen 3 kontestan ini gitu kan lebih baik diimplementasi, konkret, dapat tindak lanjuti. Misalkan gini, kan periode-periode sebelumnya kita hafal siapa calon ketua KPK, siapa Kapolri, siapa Jaksa Agung, itu penegakan hukum. Tapi faktanya kan tanda petik terlibat. Nah, sekarang saya pengen di 3-3-nya ini nanti kelak tuh kalau bos-bosnya bapak-bapak kan, gimana sih supaya nggak terulang gitu. Jadi implementasinya supaya nanti pilih ketua KPK tidak transaksional. Kan terbukti 56 kemarin suara. Itu boleh dikatakan ketua KPK ini kebanyakan bermasalah loh. Yang tadi tidak aktif juga bermasalah. Saya tahu, saya buka semuanya. Nah, sekarang jangan sampai terulang para ketua KPK, ketidak yang sekarang. Sebelumnya juga bermasalah berlain-lain. Nah, sekarang bagaimana capres-cawapres ini kelak janji kepada kami rakyat ya bahwa mereka tidak transaksional, bahwa kelak yang dipilih itu orang-orang ini, bukan orang-orangnya gitu kan. Kalau tadi disebut bahwa figur Prof Mahfud jaminannya. Saya kira gini, secara akademisi boleh, tapi yang tidak akademisi tidak jaminan. Terbukti juga yang praktisi ketua KPK, Hakim Agung, ya bajingan juga kan. Kang Asep, sebenarnya perlu ditanyakan. Sebenarnya kan fungsi wapres ini kan harus jelas kan. Itu kan kewenangan diberikan oleh presiden. Nah, jangan sampai gini nanti. Jangan sampai nanti pemilihannya itu orang-orangnya gitu kan. Sekarang entah Pak Mahfud, entah Gibran, entah Pak siapa Muhaimin ya. Kan mungkin bisa membantu presidennya. Jangan sekarang misalnya orang-orang pilihannya kelak menjadi penegak-penegak hukum, ternyata koruptor juga gitu kan. Nah, itu harus ada jaminan dari ketiganya. Justru itulah sebenarnya kenapa Profesor Mahfud diajak. Dan juga jelas Mas Ganjar menyampaikan bahwa tidak hanya sekedar hanya wakil presiden, tapi betul-betul memang memberdayakan dan betul-betul menjalankan. Karena kenapa? Sekali lagi, masa depan Indonesia ini betul-betul terhadap satu jaminan hukum yang baik, kan begitu. Tapi kan sekarang hukum tegak-tegakan, padahal kan penegak hukum kan tergantung dua, politik hukum, kesadaran. Ternyata politik hukumnya pembentukan undang-undang, harusnya kan ke sila kedua, memanusiakan keadilan, keberadaban. Ternyata kan biadab semua membuat undang-undang. Boleh, Mas Hasan dulu baru kita ke Gus Jazil. Kalau saya sih menganggap ketiga pasangan ini itu pasangan yang bersih dan baik karena lolos jadi calon.
Kalau mereka ada satu saja bukan pasangan yang bersih dan baik, nggak mungkin lolos jadi calon. Ini prinsip dasar aja dulu. Tapi kalau kita bicara track record ada yang pernah dipanggil-panggil, ya pasangan kita belum pernah dipanggil. Pasangan lain kalau nggak satu, dua pernah dipanggil. Itu kok soal dipanggil-panggil. Gitu. Tapi kita harus akui bahwa mereka bersih. Karena walaupun dipanggil, tapi catatannya bersih. Gitu aja. Jadi kalau buat saya, ada insinuasi-insinuasi, ada tuduhan-tuduhan itu tidak layak. Apalagi sindir-sindiran untuk hal-hal yang menurut saya nggak ada pelanggaran hukum, ya. Mau didampingi paman, undang-undang nggak ada yang membolehkan didampingi paman gitu, kecuali pamannya jadi pasangan dia, jadi capres atau cawapres. Jadi menurut saya perdebatan itu kan kita harus menyajikan perdebatan yang bermutu, capres-cawapres. Tim suksesnya juga harus menyajikan perdebatan yang bermutu, bukan sekedar insinuasi, bukan sekedar nyinyir-nyinyiran. Buat saya itu tim ses itu juga mencerminkan capresnya, capresnya juga mencerminkan orang yang mendukungnya. Jadi dua-dua harus begitu. Kalau salah satu nyinyir-nyinyiran, menurut saya ya mungkin dua-duanya bisa jadi nggak bermutu, gitu. Oke, Gus? Ya, menurut saya jelas seperti ditampilkan tadi, indeks persepsi korupsi ini rendah sekali di bawah kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua ini. Ini yang mau dilanjutkan. Tentu pasangan nomor 1 ingin melakukan perubahan dengan perbaikan sistem di semua kelembagaan penegakan hukum. Kami terus terang yang katanya dipanggil-panggil itu bagian dari yang disebut oleh Mbak Zilvi tadi, ada dugaan meskipun dibantah. Model-model kriminalisasi menggunakan itu, dan itu apa ya, dugaan maksudnya, seperti itu. Instrumen hukum digunakan untuk menekan lawan. Ya seperti yang dibilang Pak Agus tadi, itu fakta, meskipun dibantah, meskipun bahwa kasusnya sudah jalan. Tapi Anda tahu kalau itu fakta? Ya, saya yakin Pak Agus tidak berbohong. Yang lebih baik sekarang ukur saja siapa yang lebih sering berbohong di negeri ini. Catatan saya untuk Pak Agus yang harus dibuka netral. Saya tidak nomor 2 ya. Ya sekarang persoalannya ketika Firly Bahuri kata penindakan, dia melanggar. Kenapa Pak Agus nggak berani nindak? Kenapa Pak Agus serahkan paling kepolisian? Itu catatan bagi saya kepada Pak Agus. Persoalannya tidak jantan kalau Pak Agus membuka sekarang. Harusnya ketika kejadian mungkin lebih hebat lagi. Pak Jokowi bisa diobrak-abrik ketika saat itu. Tapi bagi saya ketidakjantanan Pak Agus adalah kenapa ketika Firly dinyatakan oleh pengawas internal melanggar, kenapa nggak berani menindak? Termasuk dengan satu lagi Saud kan? Itu juga jadi persoalan bagi saya. Tapi menarik bagi saya gini, Pak Tejo ya. Saya kira kan supaya tidak ada dendam dari politik. Ketika siapapun pemenangnya misalkan EKTP dibuka ya. Kemudian formula dibuka, Dus Indomie dibuka, HAM dibuka, jangan dendam di situ. Harus terbuka. Makanya harus ada keberanian tadi mengangkat penegak hukum. Jangan sampai nanti kasusnya formula dibuka, Kardus Indomie dibuka, HAM dibuka, EKTP dibuka. Akhirnya sebut nyinyiran lagi. Ini dendam. Terus makanya memilih tadi penegak hukum Jaksa Agungnya jangan berkaitan dengan partai politik karena kita pengalaman ya, mungkin harus Kang Asep kali yang harus jadi Jaksa Agung kan. Kalau kita lihat kan memang sudah jelas divisi misi kita. Boleh juga kan. Divisi misi Amin sudah jelas tidak akan tebang pilih. Dan jelas kalau indeks persepsi korupsinya seperti itu tantangan bagi. Kenapa kita menggunakan tagline perubahan? Dimulainya dari situ. Dari perkara-perkara hukum, penanganan masalah hukum, pejabat-pejabat yang membidangi di bidang hukum, ternyata kena masalah semua. Itu artinya ada soal di kepemimpinan yang ada. Oleh sebab itu Pak Anies dan Gus Muhaimin ingin menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mengelola negara ini. Maksudnya dimulai dari leadershipnya ya? Nah, kan cuman problemnya begini Gus ya. Kita ini kan agak sulit untuk mempercayai politisi itu 100% ya. Kalau dikasih skor 1 sampai 10 mungkin kepercayaan pada politisi itu cuma 4 ya. Kenapa 4? Karena seringkali politisi itu berbeda betul apa yang disampaikan dengan realitas politiknya. Hampir semua pejabat publik. Jadi sekalipun visi misi itu setebal sampai ke langit begitu, oke, kita baca sebagai kajian akademik gitu ya. Tapi pada level implementasi kita tidak bisa menutup mata. Mereka-mereka yang sedang menjabat, menang pemilu,
menang pileg, menang pilpres, dan menang pilkada, seringkali tidak pernah menjalankan apa yang sudah ada dalam visi misi. Apa yang bisa dibuktikan kepada publik bahwa visi misi yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditagih di tengah jalan. Kalau tidak sesuai dengan... Tahu nggak bahasa sederhananya? Mereka minta dipilih, minta didengar, sudah terpilih nggak mau dengar. Oke, Bang Eriko dijawab dulu. Ya, Kang Asep, mungkin Anda harus jadi ikut caleg. Oh, nggak bisa, nggak berani. Nah, inilah. Jangan dibalik. Nah, jadi artinya, saya takut tadi Mas. Jadi gini, implementasinya bagaimana itu Bang Eriko? Ya, saya di narasumber, kalau masuk politisi, saya di narapidana. Begini, karena memang berbicara sangat mudah. Tidak mungkin seseorang dipilih kalau tidak ada kesukaan kepada seseorang itu. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, kalau mau dikomparasi, jangan mengkomparasi seperti cara-cara ini. Komparasilah Menko Polhukam yang sekarang dengan yang dulu. Nah, kenapa saya sampaikan tadi track recordnya jelas? Ayo saya sampaikan Kang Asep. Di antara 3 pasang ini, menurut Kang Asep, siapa yang paling baik track recordnya? Siapa yang paling bersih? Tadi bilang EKTP, sudah disampaikan, bersih. Mas ya tinggal dibuka kan, keterlibatan ASP kan banyak kan, silakan. sedang dibuka. Lah, harusnya, karena masing-masing kan ada cacat hukum kan itu. Kan ahli hukum. Enggak, saya mengerti hukum aja. Nah, inilah. Baru apa sudah menghindari. Ini tadi enggak. Bukan hanya Gini, kan politisi. ada persoalan hukum. Calon Anda ada soal hukumnya harus dibuka. Ini soal hukum dibuka. Ini soal hukum harus dibuka. Jadi jangan sampai ada dendam ketika ini menang urusan hukum dibuka, balas dendam. Substansi Kang Asep adalah siapa yang mau balas dendam di sini tidak ada. Tapi benar katakan benar. Jadi jangan mengada-ngada. Kita lihat semua track record. Kalau memang salah, salah. Nah, sekarang ini salah dianggap tidak salah. Baik. Tapi tidak salah. Pertanyaannya begini sebetulnya. Simple yang dimaksud Kang Asep adalah apakah akan ada komitmen nanti semua kasus hukum yang tertunda atau yang belum clear akan dibuka secara tuntas siapapun nanti dan akan betul-betul diselesaikan tanpa pandang ini kasusnya kawan atau ini kasusnya lawan. Mas Hasan dulu. Menurut saya itu pasti dilakukan. Tapi kan publik juga harus belajar. Jadi ada insinuasi yang sebenarnya itu trial by press. Sudah diadili dulu oleh publik. Kalau misalnya nggak ada buktinya, dibilang, wah ini penegak hukumnya nggak benar. Padahal mungkin juga buktinya nggak ada. Itu kan sama yang terjadi sama Mas Ganjar. Diisukan macam-macam, buktinya nggak ada. Tapi sudah ada trial by public, by press, dan segala macam. Ketika itu misalnya nggak dilanjutkan, dianggap berpihak. Jadi ini juga harus kita lihat dengan fair. Kalau yang ada barangnya, buktinya diambil kok. Kalau yang nggak ada barangnya, Caimin aman kok. Nggak ada barangnya, Mas Anies aman kok. Mas Ganjar aman-aman aja kok. Jadi menurut saya ini fair. Jadi komitmen ini untuk melanjutkan. Nah, terkait dengan indeks korupsi. Kalau kita mau fair, indeksnya turun naik kok. Ketika naik dipuji nggak? Enggak juga, nggak dapat apresiasi. Jadi tahun lalu naik kok. Tahun ini turun, mungkin tahun depan naik. Di zaman kepemimpinannya Pak Prabowo, bisa jadi naik. Kita kalau mau fair, grafiknya turun naik. Grafik hari ini 34, dengan tahun 2014, 2015 ketika Pak Jokowi memimpin awal, grafiknya nggak jauh beda. Kalau angka awal tahun 2014 dibandingkan dengan angka hari ini, nggak jauh beda. Tapi beda ketika sebelum pembentukan perubahan undang-undang KPK kan? Iya. Hasil perubahan undang-undang KPK, tapi tahun lalu naik. berantakan KPK-nya kan? Iya, tahun lalu naik. Jadi gini, kalau kritik ini menurut saya harus kritik yang objektif. Kenapa? Tiga-tiganya bagian dari pemerintah kok. Menurut saya tiga-tiganya menyumbang juga untuk indeks persepsi korupsi. Dan itu harus dikelirkan, jangan setiap pemilu diungkap lagi. Setelah selesai kan buka aja semuanya kan, memang nggak ada masalah. Kalau udah masalah selesaikan cara hukum, bukan selesaikan cara adat. Jadi yang menyumbang indeks persepsi korupsi itu bukan Pak Jokowi sendiri. Tapi bagian dari penyokong ketiga calon ini menyumbang untuk indeks persepsi korupsi PD Perjuangan, PKB karena semuanya juga bagian menyumbang dari pemerintah. berarti. Gimana itu Gus? Ya tentu, karena pemerintahan ini eksekutifnya ada presiden, dia bertanggung jawab untuk itu. Kami juga ikut membantu Pak Jokowi untuk menang. Dan kami tidak ingin Pak Jokowi juga gagal. Kita tidak ingin melihat indeks korupsi yang turun. Terus begitu turun kita bertanggung jawab. Ya harus. Karena oleh sebab itulah kami menyodorkan perubahan untuk merubah keadaan ini. Jadi bukan berarti kita lari dari tanggung jawab, menyalah-nyalahkan. Tidak, ini faktanya seperti itu. Menurut saya hari ini lembaga-lembaga hukum yang ada seperti disampaikan Pak, semuanya berkasus. Di Mahkamah Agung, di BPK, di KPK, di Kejaksaan Agung, di kepolisian. Aduh, terlalu apa ya?
istilahnya kita sebagai negara hukum, malu kita untuk bilang kita negara hukum. Baik. Akhirnya ada sebagian bilang ini negara kekuasaan. Semua diatur-atur seperti kecurigaan Kang Asep tadi. Ketua KPK diatur, jadi kejaksaan diatur-atur. Oleh siapa? Ya, di sini presidensial, pasti orang menghubungkannya dengan presiden. Kami kan cuma pembantu. Kami ikut memenangkan. Kekecewaan kami tidak seberat kecewaannya Pak Eriko tentu. Jadi, ya kan, tetapi kan kita harus tahu bahwa di politik itu seperti disampaikan Pak Adi tadi, itu seringkali terjadi. Intinya penanggung jawab terbesarnya presiden begitu, maksud Gus Jazilul kan? Ini presidensial, ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena tema debatnya banyak, bukan hanya soal hukum, korupsi, tapi ada satu lagi yang juga menarik adalah HAM. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Kebebasan berekspresi di Indonesia tengah mengalami regresi, mengalami kemunduran luar biasa. Ada 400 orang yang sedang mengalami banyak tekanan, termasuk juga kriminalisasi melalui proses hukum atau misalnya serangan melalui medium digital. Kalau seandainya misalnya seorang calon presiden tidak mengerti, tidak mau bicara ini, tidak mau memiliki visi ini, sebenarnya tidak pantas untuk menjadi presiden. Kenapa? Karena agenda hak asasi manusia itu adalah agenda konstitusi. Mas Hasan, benarkah hanya Prabowo yang tidak menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu? Kita sambil putarkan beritanya seperti apa. Benarkah demikian, Mas Hasan? Enggak. Itu tuduhan dari mana itu? Karena ada berita bahwa kami baca juga visi misinya. Ada 240 halaman visi misi dan yang HAM itu setahu saya dimasukkan ke dalam prioritas utama. Jadi penyelesaian HAM, ya, penyelesaian HAM masa lalu itu didukung. Termasuk juga yang dilakukan oleh Presiden penyelesaian HAM berat non yudisial itu juga didukung. Kalau fakta-faktanya ada mengarah ke penyelesaian yudisial itu juga didukung. Jadi menurut saya nggak ada keraguan sama sekali soal itu. Jadi Pak Prabowo orang yang sangat taat hukum, ya, orang yang menjunjung tinggi bahwa negara ini harus jadi negara hukum, termasuk juga penyelesaian yang terjadi di masa lalu. Tapi kita harus ikut aturan. Kalau ada keputusan Presiden untuk penyelesaian HAM non yudisial, misalnya di Aceh, di tempat lain, kita juga harus ikuti yang seperti itu dan mungkin itu yang lebih baik untuk negara kita. Tapi kalau fakta-faktanya ya bisa untuk penyelesaian yudisial itu juga harus disupport. Ini tegas kalau Pak Prabowo tegas seperti itu. Bagaimana dengan pasangan Amin? Kok ketawa dulu, Gus? Kasus Amin itu Pak Prabowo tiap pencalonan itu menjadi soal terus karena tidak selesai-selesai. Masalah terkait dengan penculikan dan penghilangan nyawa aktivis, kalau di PKB ada saksinya, teman saya sendiri yang diculik ketika itu oleh tim Mawar. Dan karena tim Mawar itulah Pak Prabowo akhirnya oleh DKP, Dewan Kehormatan Perwira, diberhentikan. Penghilangan nyawa, penculikan, itu HAM urusannya. Dan itu nempel terus di Pak Prabowo sampai kapan, mungkin ketika Amin nanti jadi presiden, ya nanti kita selesaikan. Supaya terungkap, supaya ini tidak jadi tuduhan-tuduhan kepada seseorang. Tetapi memang faktanya seperti itu. Itu rekam jejak itu ada terus, kita bisa lihat di mana-mana. Meskipun sekarang yang dulu ikut Dewan Kehormatan Perwira yang menyidangkan itu, sekarang bareng dengan Pak Prabowo. Tapi yang diculik ada yang tidak bareng, ada yang bareng. Saya pikir itu apa ya, bukan omong-omong ya. Tapi tidak pernah memang diadili. Setiap kita membahas tema soal HAM, ini justru yang dibahas adalah Pak Prabowo-nya. Iya, coba jadi, Mas Hasan dijawab dulu deh. Nggak begini, kalau buat saya tuh yang jadi orang tuh yang fair aja. Mas Anies Baswedan tuh maju jadi calon gubernur dan menang didorong oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian dia mau bilang itu seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Ya kan?
Caimin itu sangat berkeinginan untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi nggak ada ketika nggak kejadian, kemudian kalau jadi cawapresnya Pak Prabowo gimana? Apakah omongannya akan sama? Gimana? Nggak ada hubungannya Ibu Mega, antara terima kasih Ibu Mega kenapa? HAM. Ya, Ibu Mega pernah berpasangan dengan Pak Prabowo. Apakah Ibu Mega berpasangan dengan pelanggar HAM? Jadi saya kembali lagi dengan yang saya bilang tadi. Kalau isu bisa banyak isu, tapi kalau hari ini orangnya sudah 3 kali maju pilpres, kan sudah lolos semua itu. Kan kalau itu jadi catatan hukum buat dia, nggak mungkin lolos jadi calon presiden. Gimana itu Gus? yang Ya, penting. tentu memang itu tidak pernah dibuktikan di meja pengadilan. Tetapi ada di mahkamah tadi itu, DKP Dewan Kehormatan Perwira. Baik. Tahu sendiri di dalam kultur militer, kalau orang dipecat, itu artinya punya kesalahan yang berat. Dan itu, kita mau ngomong apa? Masa kita akan ngomong, oh enggak itu nggak terjadi, kan nggak mungkin. Bahasanya mungkin diluruskan, dokumennya silakan dibuka. Kalau saya salah silakan tuntut saya. Pak Prabowo oleh DKP itu direkomendasikan untuk diberhentikan. Presiden B.J. Habibie memberhentikan dengan hormat. Baik. Termasuk dengan segala macam kelengkapan kehormatannya. Oke, baik. Diberhentikan dengan hormat. Jadi masyarakat juga harus tahu. Yang selama ini bilang pecat-pecat itu fitnah. Oke, baik. Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat. Tidak selesai nanti kalau kita bahas ini ya. Kita Iya, langsung iya, saja. itu, iya. Komitmen 03, program konkretnya apa untuk Mbak penuntasan Sylvia masalah yang HAM? berani menyampaikan memperkuat KPK itu pasangan 03, Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Kemudian juga dengan masalah ini memang harus dituntaskan. Apakah seorang salah atau tidak itu harus jelas. Kenapa? Tadi kan saya sudah sampaikan dari awal, permasalahan hukum ini tidak pernah tuntas dengan baik. Itu yang membuat, dan itu harus diawali oleh seorang pemimpin negara ini, oleh pasangan yang memang ditunjuk nantinya, yang dipilih oleh rakyat. Lah, kita kan bukan mencari pemimpin yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Di sini kita juga, apakah kita semua tidak juga. Tetapi kita mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Dari mana melihat itu? Dari track recordnya, dari apa yang dilakukan. Siapa yang paling berani menyatakan itu tidak benar dan Pak Mahfud? Karena itu, ini pasangan memang harus seimbang. Ada yang punya pengalaman di soal praktek dalam sehari-hari, ada juga yang pengalaman dalam soal hukum. Itu sebenarnya Mbak Baik, Sylvia. Kang Asep, Catatan coba. khusus ya. Saya suka senyum-senyum kalau bicara tentang pengadilan HAM. Satu, mungkin kan kebijakan presiden Anda nanti ya. Karena sampai sekarang tuh hakim HAM-nya nggak ada. Silahkan cek. Kemarin untuk hakim HAM ad hoc juga sama DPR nggak dipilih. Jadi kalau ributin perkara HAM tuh catatan nanti presiden kebijakannya gimana nih aturannya. Pengangkatan kan presiden SK-nya. Kalau itu saya bisa sampaikan. Satu dulu. Mudah sekali. Kedua, orang bicara HAM. Di HAM itu kan ada ancaman. Ancaman itu ada daluarsa. Ya, tidak bisa diketuk terus kecuali ad hoc. Hakim ad hocnya juga malah nggak ada. Itu yang penting. Yang lebih penting lagi, maka saya bilang tadi, apa yang disebut kepada klien-kliennya ini, klien lebih besar bersenengnya kan sebutnya, ya. Coba clearkan aja soal supaya tidak muncul di belakang hari. Dan muncul kan memalukan kalau itu kejahatannya sudah daluarsa, sudah nggak ada yang ngadilinya, ngapain dimunculkan? Jadi tadi sempat nyinyiran, sindiran kan. Lebih clearkan aja nanti waktu di debat terbuka kami di perkara HAM akan begini, perkara ini akan begini. Kalau itu nggak digitukan, akan diulang lagi. Simpel saja, hak inisiatif itu bisa datang dari pemerintah. Makanya itu Kang Asep, nanti mudah-mudahan Kang Asep ini jadi moderator atau jadi penanya. Nanti tanyakan sama Mas Ganjar sama Pak Mahfud, supaya nanti Kang Asep ini puaskan begitu kan, jangan hanya berupa apa ya, menduga-duga. Ya, memang nama saya Riko Sotarduga, tapi saya nggak suka loh menduga-duga. Lebih bagus nanti ditanyakan aja Kang Asep secara langsung, atau buat nanti apa yang karena Pak Mahfud kan sebenarnya ngomong berpikir kebijaksanaan tadi ke litigasi, non litigasi sampai sekarang juga yang tidak puas kan. Dan dia Menko Polhukam, bukan presiden dan wakil presiden. Tapi kan kebijakan juga bisa dilakukan. Kalau saya begini, Gimana Mas Adi? Kalau saya justru begini ya, semoga perdebatan-perdebatan yang disampaikan oleh semua paslon dan tim ses ini itu dilakukan oleh masing-masing capres dan cawapres. Seperti misalnya kubunya Pak Prabowo dan Gibran bilang kalau soal dipanggil-panggil KPK yang lain pernah tuh dicolek-colek kan gitu kan. Nah 1 dan 3 nih akan ngomong kalau soal HAM kita aman, cuma nomor 2 yang dikaitkan dengan HAM. Saya berharap itu disampaikan secara terbuka. Kenapa?
selama ini debat di kita pilpres khususnya itu kan jaim-jaiman, seperti khotbah Jumat, seperti majlis taklim, nggak mau saling sindir secara terbuka satu sama yang lain. Yang ramai itu pasca debat, yang mengamplifikasi adalah jubir, tim sukses, dan para buzzer di mana-mana membangun opini bahwa mereka lah yang paling oke dan yang lain itu salah. Saya berharap termasuk yang punya kepentingan, baik moderator ataupun panelisnya, adalah orang yang gayanya bebas dan nggak dibatas-batasi. Tapi kan di undang-undang kan dialognya sangat garing. Moderator aja nggak boleh menyela, moderator itu juga tidak boleh bikin kesimpulan. Dan kalau mulai jujur, 5 hari jelang perdebatan ini, kalau saya berharap panelisnya itu adalah orang yang terdampak terkait dengan tema-tema yang ada. Misalnya soal korupsi, panggil aja mereka yang pernah terindikasi kasus korupsi, tanya ke mereka. Bicara tentang kasus HAM, mereka yang terdampak kasus HAM hadiri. Jadi panelis itu tidak harus kalangan profesional dan akademisi yang saya kira sangat tekstual dan kakinya nggak nyentuh ke tanah. Panggil mereka yang terdampak langsung terkait dengan kasus-kasus itu. Itulah yang harus dijawab oleh semua pasangan calon dan wakil presiden. Saya kira di ini konkret nih yang disampaikan Mas Adi Pre ini. Disampaikan kan pada saat rapat di KPU. Justru itulah kan nanti. sebetulnya masing-masing tim bisa menyampaikan pasti usulan. Ini kan akan bisa. Cuman persoalannya kan sekarang tadi cara bagaimana nanti menyajikannya kan itu hak KPU sebenarnya. Karena bayangan saya begini, misalnya soal lingkungan, panggil mereka yang terdampak isu lingkungan, bukan akademisi, bukan profesional yang nggak tahu kasusnya. Soal illegal fishing, soal illegal logging, panggil mereka, tanya ke capres-capres itu apa komitmennya kalau mereka terpilih sebagai presiden, kan enak. Ini panelisnya adalah mereka yang paham betul dengan persoalan. Kita cuma punya 2 menit terakhir, saya ingin tanya ke Mas Adi mungkin ya. Kita tampilkan lagi 3 capres nanti yang akan berdebat. Sejauh ini, Mas Adi, kita memposisikan Mas Adi dan Kang Asep sebagai panelis ya. Kalau melihat dari tema debat hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi, dan juga bagaimana kemampuan penyajian komunikasi yang selama ini sudah kita lihat di antara 3 capres ini, siapa yang akan unggul? Saya kira unggul lah semuanya, skornya sama. Saya kasih skor yang sama, karena apa? Kalau saya mengikuti debat kandidat yang dilakukan oleh Anies sepanjang Pilkada Jakarta, tak ada yang bisa membantah Pak Anies ini adalah orang yang selalu disebut sebagai Singapurium. Pak Prabowo Subianto tak ada yang bisa membantah, punya diksi, punya intonasi, dan retorika yang cukup luar biasa. Hal-hal yang sifatnya substantif dan mendalam juga oke. Apalagi latar belakangnya saat ini sebagai Menhan. Pak Ganjar posisinya sebagai mantan gubernur 2 kali, anggota Dewan 2 periode, saya kira menjadi portofolio politik yang tidak bisa dibantah. Dalam konteks itulah sebenarnya kalau soal pemaparan visi misi, Zilvia, saya kira masih imbang. Yang menarik nanti itu kalau dibuka debat secara terbuka antara paslon untuk saling kritik dan saling menyanggah. Disitulah kemudian secara spontanitas akan ditentukan kira-kira siapa yang paling unggul, karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Kalau pertanyaan dari panelis kan sifatnya normatif, bahkan dalam tanda kutip, takutnya sering sudah menetes jauh kemana-mana gitu loh pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaan dari masing-masing calon, kemudian on the right track, to the point, dilakukan saat itu, disitulah kemudian akan kelihatan siapa sebenarnya yang akan menguasai. Tapi kalau membaca track record segala macam, saya kira masih imbang skornya. Masih imbang. Terakhir, Kang Asep, apa yang ingin Kang Asep lihat dan yang ingin Kang Asep ingin calon itu munculkan dalam debat pertama nanti? Ya, kalau tertera itu kan udah bagus nilainya A. Tapi bagaimana diterapkan tadi, penanyanya korban tadi kan. Ketika nanya korban akan terulang atau enggak? Dan bagaimana mereka kelak kerja di presiden itu tidak terulang, kebijakannya apa yang akan disampaikan. Itu semua saya kira harus jelas di depan kita. Kalau nggak jelas diulang lagi hanya janji-janji melulu kan. Jadi harus konkret kebijakannya. Konkret, implementatif, tidak lanjuti. Ya bukan hanya bahasa sambutan Pak RT kan, tegakkan hukum setegak-tegaknya kan. Bukan itu. Tegaknya hukum tadi ketika ditanya usulnya Mas Adi tadi, korban yang menanya ya dan mungkin yang lain dan nanya, itu terungkap. Penyelesaiannya gimana konkretnya. Kalau bahasa-bahasa abstrak tidak implementatif, tidak hanya konkret, percuma kan? Ujungnya setiap debat hanya sambutan Pak RT lagi, sambutan Pak RT lagi. Mudah-mudahan debat nanti tidak menjadi sambutan Pak RT ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Kita menantikan debat perdana nanti akan berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan pandangan kepada pemilih atau calon pemilih nanti yang belum menentukan pilihannya siapa yang akan mereka pilih. Terima kasih. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kontroversi akan kembali lagi minggu depan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.